Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah rencana pembuatan perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Dengan nama usaha The Minimalist Bakery di bawah naungan PT Kreasi Clean Bite. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar manajemen bisnis. Sebelum dimulai, kenalan sama anggota kelompok 4 yuk! Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan alur pembuatan PT. Sekarang saya akan menjelaskan alur pembuatan PT. Yang pertama, tahap persiapan. Kita menentukan nama, domisili, jenis usaha, modal dasar, dan modal visitor. Dan siapkan KTP, NPWP, dan alamat, dan dokumen pendiri. Yang kedua, pembuatan akta pendirian di notaris. Buat akta pendirian plus anggaran dasar. Yang ketiga, alur pembuatan PT. Pengajuan pengesahan badan hukum. Notaris mengajukan akta ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Yang keempat, registrasi NIP dan izin. Setelah SK Kemenkumham, daftarkan PT di OSS untuk memperoleh NIP. Yang kelima, pengurusan NPWP, rekening bank, dan registrasi BPJS. Buku rekening atas nama PT, pengusaha, akta, dan NPWP. Yang keenam, perizinan dan registrasi khusus F&B. Urus izin edar, sertifikat halal, dan pastikan penuhan syarat lokal. Yang ketujuh, operasional dan kebutuhan lanjutan. Label dan komposisi sesuai aturan BPOM, uji laboratorium bila diperlukan, pelaporan pajak, dan pemenuhan komitmen OSS. Lampiran dokumen. Baik, saya akan menjelaskan beberapa dokumen yang harus dilampirkan dalam pembuatan PT atau perusahaan. Pada bagian pertama dijelaskan bahwa proses pendirian perusahaan dimulai dari pengumpulan dokumen untuk notaris. Dokumen yang diperlukan meliputi akta pendirian yang ditandatangani di hadapan notaris, KTP para pendiri dan pengurus, NPWP apabila diminta, surat kuasa bila ada perwakilan, serta identitas perusahaan seperti alamat dan domisili. Tahap ini menjadi fondasi awal agar notaris dapat menyusun akta secara resmi dan lengkap. Selanjutnya, notaris akan mengunggah dokumen-dokumen tersebut ke sistem AHU atau SABH. Dokumen yang diunggah mencakup akta pendirian bersama ADART, daftar pemegang saham dan susunan pengurus, serta surat permohonan pengesahan. Melalui proses ini, perusahaan akan memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga status PT berubah menjadi resmi dan sah secara legal. Setelah SK pengesahan diterbitkan, proses berlanjut ke OSS atau BKPM untuk penyelesaian perizinan usaha. Dokumen yang digunakan antara lain SK pengesahan, KTP pengurus, NPWP perusahaan, data KBLI sesuai bidang usaha, serta bukti alamat usaha. Dokumen tambahan dapat diperlukan untuk komitmen investasi tertentu. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan NIB dan izin operasional sehingga perusahaan dapat mulai berjalan secara legal. Pada bagian perizinan produk, terdapat 3 jenis perizinan yang umum diajukan. Untuk BPOM, dokumen yang dibutuhkan mencakup NIB atau NPWP, izin usaha, hasil audit sarana, akun perusahaan di e-registration BPOM, serta dokumen teknis terkait produk. Untuk IRT, syaratnya meliputi NIB, SK domisili, daftar peralatan produksi, label produk, dan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Sementara itu, untuk sertifikat halal, perusahaan memerlukan NIB, NPWP, data bahan dan produk, dokumen sistem jaminan halal, dan pendampingan dari LPH bila diperlukan. Ketiga perizinan ini berfungsi memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, legal, dan memenuhi standar regulasi. Dikarenakan perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B, maka
Sertifikat seperti BPOM dan halal itu sangat diperlukan untuk menjamin kualitas dan konsumen percaya bahwa produk kami aman. Terima kasih. Latar belakang. Saya, Salwa Puji Santoso, sebagai kepala produksi, akan menjelaskan apa sih latar belakang kami mendirikan The Minimalist Bakery. Kami mendirikan The Minimalist Bakery karena kami percaya satu hal, yang terbaik tidak perlu rumit. Di saat dunia baking seolah berlomba-lomba dengan dekorasi yang heboh dan kombinasi rasa yang membuat pusing, kami memutuskan untuk menarik rem. Kami memilih untuk kembali ke akarnya, merayakan esensi dari seni membuat roti dan kue itu sendiri. Bagi kami, keajaiban sejati sebuah bakery terletak pada kejujuran. Kejujuran bahan baku premium, kejujuran teknik memanggang yang autentik, dan kejujuran rasa alami yang dibiarkan bersinar tanpa perlu ditutupi apapun. Itulah mengapa produk kami istimewa. Kami mengkhususkan diri pada resep klasik yang disederhanakan. Tidak ada aditif yang aneh-aneh, tidak ada pemanis buatan yang berlebihan. Anda akan menemukan fokus penuh pada tekstur yang renyah, aroma yang membuai, dan rasa yang murni. Setiap gigitan sourdough kami, setiap rumahan kue kering kami dibuat dengan daftar bahan yang sesedikit dan sebersih mungkin, selalu fresh from the oven. The Minimalist Bakery bukan sekedar tempat untuk membeli roti. Ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk, menikmati keindahan yang datang dari kesederhanaan, dan menemukan lagi kenikmatan yang murni dari makanan yang dipanggang dengan sepenuh hati. Kami menyajikan pengalaman yang tenang, elegan, dan fokus, menghadirkan kualitas terbaik di meja Anda tanpa drama. Visi dan misi. Toko kami pun memiliki visi untuk menjadi toko kue terdepan yang mendefinisikan ulang kemewahan melalui kesederhanaan yang elegan dan menjunjung tinggi kualitas rasa otentik, serta menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari keindahan minimalis dalam patisserie atau toko kue. Saya Dinda Uksana Putri. Di sini saya akan menjelaskan misi dari usaha The Minimalist Bakery. Misi yang pertama, mengutamakan kualitas bahan secara konsisten menggunakan bahan-bahan premium dan alami untuk memastikan setiap produk memiliki rasa yang otentik dan tekstur yang sempurna. Yang kedua, menjaga estetika minimalis, menciptakan desain kue yang bersih, rapi, dan elegan yang menenangkan bentuk alami serta keindahan sederhana dari produk itu sendiri. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang tenang, menyediakan produk dan layanan yang memberikan pengalaman menyenangkan, fokus, dan bebas dari keramaian visual. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu inovasi dalam kesederhanaan. Terus berinovasi dalam resep dan teknik untuk menghadirkan cita rasa yang kompleks dan berkesan meskipun dalam penampilan yang sederhana. Selanjutnya, penjelasan tentang struktur organisasi dan nama usaha. Saya Dinda Uksana Putri sebagai staf penjualan. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari usaha The Minimalist Bakery di bawah naungan PT Kreasi Clean Bite. Clean Bite yang berarti gigitan yang bersih, mempresentasikan minimalis dan makanan yang bersih, sehat, dan higienis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang pertama ada direktur utama, yaitu Felisa Niki Ingrid. Selanjutnya ada kepala produksi, yaitu Salwa Puji Santoso. Selanjutnya ada asisten bakery, ada Angelica, Natalia Tampo Bulon, dan selanjutnya ada staf penjualan, yaitu Andina Uksana Putri, Salihah Nur Yasmin, dan Dewi Anatalia. Terima kasih. Logo, lokasi, dan jam operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna logo usaha kita, yaitu The Minimalist Bakery, Bake with Love. Yaitu The Minimalist Bakery itu melambangkan sebuah bakery modern yang mengutamakan kesederhanaan, kualitas, dan keaslian rasa. Dan Bake with Love-nya menggambarkan setiap adonan yang diproses dengan hati, kehangatan, dan juga karya yang membawa rasa nyaman, autentik, manis, dan penuh makna. Juga punya sisi art, yaitu sederhana namun emosional, dan minimalis namun dalam. Setiap gigitan membawa pesan bahwa cinta bisa hadir dalam hal paling sederhana, seperti sepotong roti yang dibuat dengan kasih, ketulusan, dan perhatian pada detail.
Kami memilih lokasinya di Jalan Jenderal Sudirman Kap 52 sampai 53, nomor lantai B1, nomor 24, RT 5 RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12190. Lokasi ini di SCBD dipilih karena tempat ini bukan hanya pusat bisnis yang ramai, tapi juga ruang di mana banyak cerita dan energi bertemu. Ya, untuk mendukung visi kami sebagai tempat jeda yang mudah diakses, kami menyusun jam operasionalnya pada hari Senin sampai Jumat jam 07.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu Minggu jam 09.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Di sini jam kerja karyawan The Minimalist Bakery mengikuti ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu bekerja selama 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Apabila terdapat kebutuhan operasional yang menyebabkan jam kerja melebihi batas tersebut, maka perusahaan akan memberikan upah lembur sesuai PP nomor 3. Terakhir, modal dan perhitungan laba. Ini adalah langkah terakhir dalam sebuah perencanaan pembuatan perusahaan yang paling penting. Di sini kami akan menjelaskan modal awal dan laba keuntungan di perusahaan kami, yaitu The Minimalist Bake yang memproduksi roti-rotian. Modal awal yang kita pergunakan untuk membangun usaha ini kurang lebih sekitar 7 jutaan. Nah, modal tersebut digunakan untuk memperbelikan perlengkapan utama seperti mixer, timbangan digital, oven, loyang, serta etalase untuk display roti tersebut. Nah, semua alat digunakan untuk membangun usaha ini dengan modal tersebut. Ketika semua alat sudah siap, produksi roti sudah bisa langsung dijalankan. Kita memproduksi roti 3 varian rasa, yaitu coklat, cheese, dan mocha. Ada juga yang namanya biaya operasional harian. Setiap harinya biaya tersebut bisa mencapai 134.000. Itu sudah termasuk tepung, roti, gula, telur, serta bahan isiannya. Selain itu, ada juga biaya bulanan seperti gas. Nah, itu bisa menghabiskan sekitar 92.000 per bulannya. Dalam sehari, The Minimalist Bakery itu bisa menjual sekitar 30 roti dengan harga 8.000 per piecesnya. Jadi setiap hari kita bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan kami, yaitu sekitar 240.000 dari jumlah penjualan. Kalau dikurangi biaya-biaya operasional, untung yang kita dapatkan per harinya itu kurang lebih 106.000. Kalau dihitung 1 bulan, total keuntungan yang masuk ke toko kami yaitu sekitar 3.088.000 setelah dipotong biaya bulanan. Dengan keuntungan segitu, modal awal yang kita pakai itu bisa kembali dalam kurung waktu 2,5 bulan. Jadi dalam waktu 2,5 bulan kita sudah bisa mendapatkan modal awal yang kita pakai, dan kita juga mendapatkan laba tersebut. Dari perhitungan laba setiap bulannya bisa kita simpulkan bahwa usaha yang kita bangun adalah usaha yang mudah kembalinya modal awal, karena dalam kurun waktu 2,5 bulan kita sudah bisa mendapatkan modal awal yang sudah kita pakai untuk membangun usaha ini. Jadi jika usaha ini kita tekuni dan kita bangun secara berkembang, itu mungkin akan berpotensial itu bisa mempunyai laba yang cukup besar dan bisa mempunyai penghasilan yang lebih besar. Untuk kedepannya mungkin usaha kami akan kita tambahkan banyak variasi agar seluruh masyarakat bisa merasakan dan menikmati enaknya dan lezatnya bakery kami dengan banyak rasa dan banyak pilihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. That you'll ever do.
is the number one.